Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabipun. Pertama sekali, izinkan saya, Dr. Rasul Fakar MM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pandemi COVID-19 dan juga kegiatan belajar anak-anak baik SMA, SMK maupun SLB yang menjadi tugas dan tata kelola pemerintah Provinsi Lampung. Pak, untuk hari ini kan tanggal 1 Mei bertepatan kan dengan, mungkin nggak bertepatan ya Pak dengan ini apa namanya, Hari Pendidikan Nasional. Besok Hari Pendidikan Nasional. Nah, ada pandemi COVID-19, tentunya kan ini kejadian yang sangat luar biasa ya Pak, yang belum pernah ada sebelumnya. Itu ada momen sendiri nggak sih Pak yang berbeda dari tahun sebelumnya gitu? Ya, kita sadari bersama bahwa COVID-19 ini merupakan suatu musibah yang luar biasa bagi kita, bukan hanya negara Republik Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia juga merasakan. Tentunya dari sektor apapun ini mempunyai pengaruh yang sangat besar, dan juga di bidang pendidikan ini tentunya sangat mempunyai pengaruh yang sangat besar, baik terhadap anak-anak, dewan guru, serta orang tua siswa. Nah, besok kita akan memperingati Hari Pendidikan Nasional. Tentunya berbeda, kita lebih menekankan harus belajar dari peristiwa ini, dari COVID-19 ini, bagaimana kita tetap memajukan pendidikan kita dan bagaimana kita tetap menguatkan kebudayaan kita. Nah, ini tentunya adalah suatu usaha yang paling harus kita rencanakan, harus kita laksanakan, dan harus kita optimis untuk tidak merubah situasional mutu pendidikan. Nah, besok kita akan memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kita sudah mendapat instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa kita tidak melakukan berbagai macam acara, berbagai macam upacara yang semestinya dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya, tetapi kita diwajibkan untuk mengikuti upacara secara nasional melalui aplikasi, melalui ID dan password yang sudah ditetapkan. Nah, ini saya sudah wajibkan kepada teman-teman jajaran pendidikan sampai ke sekolah untuk mengikuti ini, karena kita tidak mau kehilangan hikmat daripada peringatan Hari Pendidikan Nasional itu sendiri. Dan untuk Provinsi Lampung, saya sudah menginstruksikan kepada jajaran bahwa kita harus melakukan berbagai macam peringatan-peringatan yang tidak mengumpulkan orang banyak, tetap patuh terhadap protokol kesehatan, tetapi tetap mempunyai makna pendidikan terhadap itu. Misalnya contoh, kita memberikan testimoni di media-media sosial yang perlu didengarkan oleh masyarakat, perlu didengarkan oleh peserta didik kita, dan perlu didengarkan insan pendidikan serta masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Nah, ini dilakukan oleh Bapak Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan, dan teman-teman yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan. Kemudian juga anak-anak kita libatkan untuk mengisi berbagai macam kegiatan, itu baik di RRI maupun televisi swasta yang kita miliki di Provinsi Lampung lokal kita, supaya anak-anak tetap bergairah. Jadi anak-anak tetap semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang semestinya tahun-tahun kemarin kita lakukan dalam perayaan Hari Pendidikan Nasional ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Nathanael. Saya dari kelas 10 MIA 2, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang virus corona. Baru-baru ini, di Indonesia dihebohkan dengan beberapa kasus virus corona. Sebenarnya, apa sih itu virus corona? Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona, adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini menyerang siapa saja, dan umumnya menyerang saluran pernafasan, baik bayi, anak-anak, orang dewasa,
lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Terdapat beberapa gejala virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderita yang mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Namun, secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk, dan sesak nafas. Lalu ada beberapa penyebab yang menyebabkan seseorang terkena virus corona. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui beberapa cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, lalu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19, dan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Lalu terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan agar kita dapat terhindar dari virus corona. Yang pertama yaitu hindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Lalu yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Lalu yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Yang keenam, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Dan yang terakhir, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. Demikianlah pembahasan singkat tentang virus corona dan beberapa cara mencegah virus corona. Saya minta maaf jika terdapat kesalahan kata. Sekian dari saya. Saya izin pamit. Jaga kesehatan selalu dan terima kasih. Kita mendapatkan permasalahan. Hanya sebuah kenang-kenangan. Iya, kenang-kenangan dari alam gaib. Pemberitahuan bahwa mereka itu ada. Memang ada. Iya. Pemberitahuan memang ada. Kenang-kenangan dari mereka. Tadi yang memberikan ini tadi siapa? Seorang putri. Seorang putri. Yang memang sebelum kita kesini mereka sudah menyambut kita. Oh iya. Dengan dengan ramah lah. Ramah. Ya, apa kabar sahabat Tugas TV yang dirahmati Allah? Semoga Anda selalu dalam kondisi sehat ya hari ini. Dan alhamdulillah sekali. Kenapa kok sampai mereka para pelajar ini ya terlibat ke dalam sebuah kegiatan yang penuh maksiat seperti itu gitu ya. Nah, memang ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang kenapa kok mereka sampai melakukan yang demikian. Yang paling besar itu biasanya karena faktor ekonomi gitu ya. Dorongan ekonomi itu, dorongan ekonomi. Kekuatan motif-motif flora dan fauna banyak mengisi aksesoris tradisional yang syarat dengan makna filosofi. Begitu juga dengan bentuk garis lengkung, tajam, dan berayun terdapat pada mahkota siger atau sigoh.
kejadian yang sangat luar biasa ini Pak sangat berdampak nggak sih dalam kegiatan proses belajar mengajar? Tentu berdampak. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini mempunyai dampak terhadap pendidikan. Tetapi ini bukan merupakan suatu masalah, tetapi tantangan yang harus kita hadapi. Oleh karenanya, pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung begitu kita sama-sama secara nasional melakukan pencegahan untuk memutus mata rantai pendidikan, mata rantai penyebaran virus corona ini, kita sudah melakukan kebijakan menganjurkan bahwa proses belajar ini dilakukan melalui daring. Jadi anak-anak di rumah tetapi tetap belajar. Nah, untuk khusus dalam suasana Ramadan ini kita sudah membuat jadwal edaran kepada semua sekolah bahwa dari tanggal 23 April sampai 25 April kita itu libur. Jadi anak tidak belajar sama sekali. Libur awal puasa. Kemudian tanggal 27 sampai dengan 19 Mei siswa ini belajar seperti biasa, daring ditambah dengan pesantren Ramadan melalui daring. Nah, ini jadwal semua diatur, diserahkan kepada sekolah. Kemudian tanggal 20 Mei sampai 30 Mei kita melaksanakan libur. Jadi siswa juga tidak belajar untuk menghadapi hari raya Idul Fitri, libur hari raya. Dan terkait dengan masuk sekolah, nah ini yang kita sedang kaji bersama-sama semua pihak, terutama kami konsultasi dengan gugus tugas kita, bagaimana sampai sejauh mana perkembangan pandemi COVID-19 ini. Kalau memang nanti mengharuskan kita tetap belajar di rumah, kita akan atur jadwal sedemikian rupa, atau kita mengacu kepada situasi nasional yang ada di negara kita. Selama pelaksanaan belajar mengajar dari rumah, ada kendala sendiri? Sudah jelas, karena kita ketahui bahwa geografis yang ada di Provinsi Lampung ini yang terdiri dari 15 kabupaten kota, tidak semua terjangkau oleh jaringan telekomunikasi kita. Ada misalnya di Kabupaten Waikanan, di Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat dan Mesuji dan daerah-daerah lain yang sulit jangkauannya. Oleh karenanya ini kita memanfaatkan beberapa aplikasi. Kita Provinsi Lampung sudah mempunyai aplikasi Smart School Lampung Berjaya. Kemudian apabila Smart School Lampung Berjaya tidak bisa diakses oleh daerah-daerah tertentu, ada Google Class, kemudian WA, dan apes-apesnya SMS. Nah, ini kan suatu kendala. Dan juga kita lakukan bahwa kita sadari bahwa pengawasan terhadap anak-anak belajar di rumah ini tentunya terbatas. Memastikan, oleh karenanya kita berharap juga kepada orang tua untuk juga ikut serta mengawasi. Nah, ini karena pengawasan kita terbatas, orang tua yang harus menggantikan posisi guru untuk mengawasi dan memastikan anak kita untuk mengikuti proses belajar daring dari rumah. Good afternoon, the Honorable Mr. Domi. My name is Junita Karun Anggawijaya. I'm from 10 IPA 3, number 33. My name is Adana Mitri Paramita from 10 IPA 3, number 2. My name is Lisa Wasana Adwin Erwanto from 10 IPA 3, number 16. So, in this video, we will talk about coronavirus. Please enjoy our conversation. Hi guys! Hi Olin! Hi Olin! What are you guys doing? We were having lunch. Oh, what are you guys eating? We're eating chicken noodle. Oh my gosh. Do you want some, Olin? No thank you. I have already eaten lunch. Hey, May, close your mouth. Why? You will spread the virus, May. What kind of virus? The coronavirus, that is very dangerous. Huh? Corona? What kind of virus is that? Coronavirus is the virus that is spreading around the world. Oh, really? I don't know about Check the news from the TV.
or from the social media about it? I didn't check the news because my phone was broken. This virus already spread in Lampung. There are 2 people that is positive corona in Metro. That's right, the spreading is very easy and very fast too. So, what should we do about it? Prepare hand sanitizer, always wash your hands, and if you have sick, wear a mask to not spread the virus. Drink a lot of warm water, eat healthy foods, and drink vitamin C. Don't go outside from the house if there is no important thing to do. Oh, I see. It's very scary. I'm afraid of getting coronavirus. So, from now on, we must keep our health, guys. Yes, I'm afraid that among us have already been infected with coronavirus and will spread more. So pray to okay, guys. Guys, did you hear the announcement on the speaker yesterday at school? No, I didn't heard it. What is it about? So tomorrow we'll have a counseling about coronavirus in the school hall. What time is the counseling will be held? At 8 o'clock in the morning. At 8 o'clock in the morning, May. Okay, by the way, that's for information. After this, I will go to the supermarket to buy a mask and hand sanitizer. We will go there together because I want to buy some too. Yeah, let's go there together. I want to buy too. Okay, let's go. That's our conversation about coronavirus. Thank you. Thank you. Thank you. Perkenalkan, nama saya Oktovina Lydia, guru tata busana di SMK Negeri 3 Metro. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan pola APD baju hazmat. Kita tahu dan melihat di berbagai tempat sudah banyak yang membuat baju hazmat dengan standar jauh lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan pola APD baju hazmat yang sudah diproduksi oleh SMK Negeri 3 Metro dan sudah dipasarkan. Pola APD baju hazmat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pola badan, pola lengan, dan pola topi atau tutup kepala. APD baju hazmat yang dibuat oleh SMK Negeri 3 Metro, pada bagian depan terdapat resleting, pada bagian pinggang, bawah kaki, dan bawah lengan memakai karet, dan pada tutup kepala memakai tali. Untuk membuat pola APD baju hazmat, kita memerlukan alat dan bahan. Untuk alat, yang pertama adalah pita ukur, yang kedua penggaris, yang ketiga alat tulis, yang keempat gunting kertas, dan yang kelima selotip atau lem. Untuk bahan, kita menggunakan kertas karton yang dipergunakan untuk menggambar pola APD baju hazmat sebanyak 2 lembar. Ukuran yang akan kita buat saat ini menggunakan ukuran XL. XL pada APD baju hazmat harus longgar supaya lebih leluasa ketika bergerak. Setelah kita mendapatkan ukuran, kita melanjutkan untuk membuat pola. Yang pertama adalah pola badan. Untuk pola badan ini, yang utama kita sudah mendapatkan ukuran panjang punggung, tinggi duduk untuk menentukan pesak, dan panjang kaki, yang semuanya menjadikan ukuran panjang baju hazmat. Pola yang kedua adalah pola lengan. Di sini menggunakan pola lengan licin.
ketiga adalah pola topi. Menemani Moms yang ada di rumah hari ini. Nah, Moms, kita hari ini ada di acara Moms Room. Banyak warisan budaya yang terabaikan dan tidak terawat di wilayah Ekskarisidenan Banyumas. Padahal, peninggalan-peninggalan berupa cagar budaya menjadi ingatan sejarah yang penting untuk dilestarikan. Oleh sebab itu, muncullah inisiatif sekelompok masyarakat lokal yang tergabung dalam sebuah komunitas bernama Banyumas History Heritage Community atau Komunitas Sejarah dan Warisan Banyumas untuk mengingatkan kembali sejarah dan melestarikan warisan budaya di wilayah Ekskarisidenan Banyumas kepada masyarakat luas. Kebetulan juga pandemi COVID-19 ini bertepatan dengan anak-anak yang mau lulus ujian nasional. Nah, itu ada perbedaan hasil kelulusan nggak sih Pak dari tahun yang sebelumnya dengan yang tahun ini? Kalau perbedaan prestasi atau nilai siswa ini belum kita ketahui, tetapi kita yakinkan bahwa ini tidak terlalu jauh berbedanya. Kalau dia menurun tidak terlalu jauh menurun, kalau dia naik tidak terlalu naik, karena dasar kita melakukan penilaian ini adalah nilai rapot 1 sampai 5 semester, dan alhamdulillah Lampung sudah melaksanakan ujian sekolah semua. Nah, jadi tidak ada masalah ini. Jadi nilai siswa sudah ada di sekolah masing-masing. Kemudian yang lebih menguntungkan kita di tingkat SMK. SMK sudah melaksanakan ujian nasional UNBK, karena Provinsi Lampung melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Nah, jadi tidak ada masalah, sudah melakukan ujian nasional. Jadi yang kita munculkan di dalam nilainya adalah hasil ujian nasional untuk SMK. Hanya untuk nilai praktek mereka kita sudah mengikuti arahan dari kementerian, dan juga kita sudah mematuhi protokol kesehatan. Banyak anak-anak kita yang juga sedang melakukan PKL juga kita tarik demi memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Jadi tidak ada masalah, baik sistem penilaian maupun nilai anak itu sendiri sepertinya tidak terlalu masalah bagi anak-anak kita, karena selama ini Provinsi Lampung sudah cukup maju dalam proses belajar mengajarnya, dan kita pastikan baik negeri maupun swasta anak-anak itu tidak kalah dengan provinsi-provinsi yang lain. Ada upaya nggak Pak yang udah dilakukan misalnya pihak sekolah gitu untuk mencegah penyebaran virus ini? Ya, kita secara seksama sudah kita sampaikan kepada seluruh sekolah bahwa pertama, sekolah tidak lagi melakukan perkumpulan orang banyak, artinya siswa tidak datang ke sekolah. Kemudian yang kedua, kalaupun ada guru yang harus berada di sekolah karena tugas yang tidak bisa terhindarkan, tidak bisa dikerjakan dari rumah, maka kami persilakan tetapi tetap melakukan protokol kesehatan. Kemudian
kita melaksanakan langkah-langkah atau protokol kesehatan, menghimbau kepada guru, menghimbau kepada peserta didik kita untuk tidak keluar rumah. Nah, oleh karenanya kita selalu berkoordinasi dengan orang tua, memastikan anak kita bukan libur tetapi belajar di rumah dan memastikan tidak keluar rumah. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian memberikan sosialisasi bagaimana upaya-upaya kita, seperti memastikan semua warga masyarakat atau warga sekolah untuk memastikan memakai masker apabila keluar, apabila di mana perlu. Kemudian mencuci tangan, kemudian tidak berkumpul banyak dan lain sebagainya yang sama-sama kita lakukan di daerah-daerah, kemudian di negara Republik Indonesia secara keseluruhan. Ada penyemprotan disinfektan juga? Setiap sekolah kita lakukan. Ini setiap sekolah kita lakukan penyemprotan disinfektan. Kemudian ini bukan hanya sekali, tetapi dilakukan 3 hari sampai 4 hari sekali. Walaupun sekolah itu tidak kita pakai untuk proses belajar mengajar. Nah, ini salah satu upaya kita. Ini pertanyaan yang terakhir dan juga untuk menutup ke masyarakat. Apa pesan Bapak yang akan disampaikan untuk masyarakat Lampung khususnya saat menghadapi kejadian yang sangat luar biasa ini, tentunya dalam melaksanakan proses belajar mengajar di rumah? Oke, saya berharap kepada orang tua siswa, karena ini adalah suatu persoalan yang cukup besar, yang cukup luar biasa, yang harus kita hadapi bersama-sama. Tidak hanya masyarakat umum, tetapi masyarakat yang berada di jajaran dinas pendidikan. Oleh karenanya, tadi karena tugas kita terhadap siswa, ayo kita bersama-sama saling bahu-membahu, mengingat yang namanya pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah dan di lingkungan masyarakat. Ayo kita sama-sama mengikuti protokol kesehatan untuk memperkecil, bahkan menghilangkan penyebaran virus corona ini untuk kesehatan masyarakat kita. Kemudian bersama-sama kita lakukan protokol kesehatan kita. Kita harus jaga disiplin kita, jangan sampai kita keluar rumah terkecuali kita perlu, kemudian tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, kemudian kita makan yang bergizi, serta keseimbangan berolahraga kita. Ini yang harus kita laksanakan. Dan juga orang tua siswa agar tetap menganjurkan kepada anak-anak kita untuk melaksanakan hal ini. Kemudian karena ini kita dalam proses tetap belajar mengajar di rumah, saya harapkan kepada masyarakat, terutama orang tua siswa, untuk mengawasi anak-anaknya karena keterbatasan dari sekolah, untuk mengawasi, untuk tetap mengikuti proses belajar mengajar daring ini dan memastikan anak-anaknya mampu dan memotivasi anak-anaknya supaya tetap semangat untuk belajar. Kemudian berharap kepada semua orang tua untuk ikut juga menjadi guru bagi anak-anak kita di rumah dengan memberikan pembelajaran karakter, kemudian pembelajaran kebudayaan, juga langkah-langkah kita mencegah COVID-19 ini. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini kita terlepas dari semua malapetaka dan bala yang kita hadapi ini, utamanya penyebaran COVID-19 ini, dan kita doakan ini cepat berlalu, kita sehat dan kita kembali beraktivitas seperti semula yang sebelum terjadi musibah ini. Demi kemajuan masyarakat Indonesia, demi kemajuan pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.